Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ke channel aku. Aku harap teman-teman yang menonton channelku ini dalam keadaan yang sehat, baik, berlimpah rezeki, dan juga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini aku akan sharing tentang pengalaman aku selama 3 tahun memakai KB IUD atau yang biasa kita sebut dengan KB spiral. Pada dasarnya setiap KB itu memiliki keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing ya. Nah, jadi aku akan menceritakan kenapa sih aku memilih KB IUD ini, apa saja efek sampingnya, terus yang aku rasakan selama 3 tahun penggunaan itu apa, dan juga waktu pemasangannya itu gimana sih rasanya. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh teman-temanku, gimana sih rasanya waktu awal masang IUD, apakah sakit, apakah nyeri, atau gimana. Nah, aku akan menceritakan detail, jadi teman-teman tonton video ini sampai akhir ya. Penjelasan singkat ya mengenai KB IUD. KB IUD itu apa sih? Nah, KB IUD itu merupakan KB atau alat kontrasepsi yang mungkin ya salah satu yang paling banyak digemari, yaitu intrauterine device atau alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Menurut informasi yang aku baca di Halodoc, kontrasepsi ini berbentuk T yang berukuran sekitar 3 cm. Cara kerja dari KB IUD ini yaitu menghalangi sperma untuk bertemu dengan sel telur agar tidak terjadi pembuahan. Alat kontrasepsi ini bisa mencegah kehamilan hingga 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun tergantung dari merek IUD yang dipakai. Menurut informasi yang aku baca juga nih di Halodoc, ternyata KB IUD ini memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi ya, yaitu sekitar 97 sampai dengan 99% tingkat efektif untuk mencegah kehamilan pada perempuan. Ada beberapa alasan kenapa aku memilih KB IUD ini ya, selain tingkat efektivitas mencegah kehamilan yang cukup tinggi. Jadi aku memilih KB IUD ini karena sebelumnya aku memiliki sakit payudara yang memang aku tidak diperbolehkan untuk menggunakan KB yang hormonal. Jadi dokter mewajibkan aku untuk memakai KB non-hormonal. Ada beberapa opsi sebenarnya. Yang pertama yaitu menggunakan alat pengaman yaitu kondom. Yang kedua ada KB alami, dan yang ketiga ini pilihan yang ketiga adalah IUD atau spiral. Dan akhirnya aku memilih KB spiral ini atau KB IUD ini karena bisa dipakai jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi aku tidak perlu untuk meminum pil KB setiap hari ataupun suntik setiap 1 atau 3 bulan sekali. Jadi bagi aku ini sangat efektif sekali. Terutama hal ini efektif ya bagi wanita-wanita yang mungkin ingin menjaga jarak kehamilan antara bayi pertama ataupun dengan anak keduanya. Terus alasan selanjutnya yaitu KB IUD ini tidak mempengaruhi penambahan berat badan. Jadi aku akui ya, setelah aku hamil dan setelah menikah, nafsu makanku tuh sangat tinggi sekali dibandingkan saat masih gadis. Jadi aku memilih KB yang tidak mempengaruhi nafsu makan karena aku takut nantinya akan jadi lebih gendut lagi. Karena aku setelah menikah ini memiliki berat badan yang lumayan banyak ya dibandingkan dengan saat gadis. Saat gadis itu aku sekitar 45 sampai 48 kilo aja, tapi semenjak aku hamil bisa sampai 70 kg, dan sampai aku melahirkan pun sampai saat ini susah sekali menurunkan berat badan. Kelebihan dari KB IUD yang lain yaitu mungkin karena sifatnya non-hormonal, jadi dia tidak mempengaruhi suasana hati atau memberikan efek mood swing bagi penggunanya, dan juga dia tidak mempengaruhi gairah seksual bagi pemakainya. Apalagi ini kan biasanya nih pasangan usia subur kan masih aktif menjalankan kegiatan seksual gitu ya bersama pasangan. Jadi menurut aku ini adalah KB yang pas untuk dipertimbangkan untuk pasangan usia subur. Karena aku pernah dengar dari curhatan sepupuku yang pernah menggunakan KB suntik, dia jadi enggan untuk melakukan kegiatan seksual bersama suaminya. Mungkin itu juga efek dari KB-nya ya. Karena beberapa kelebihan-kelebihan itu tadi, jadi aku memutuskan untuk memakai KB IUD pasca melahirkan anak pertama. Nah, aku akan menceritakan nih gimana rasanya saat pertama kali memasang KB IUD. Oke, aku akan lanjut menceritakan gimana sih rasanya pertama kali saat memasang KB IUD. Jadi aku memasang KB IUD ini di bidan terdekat ya, di dekat rumahku. Aku diberikan 2 opsi pilihan. Yang pertama yaitu KB IUD seharga 550 yang jangka waktunya 5 tahun, dan yang kedua itu KB IUD seharga 250.000. Ini sama-sama jangka waktunya 5 tahun tapi beda kualitas. Karena ini pemasangan pertama ya bagi aku, jadi aku agak takut ya karena belum berpengalaman memakai IUD sebelumnya. Jadi aku ngerasanya kayak, oh mungkin ini
agak sakit atau gimana gitu. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, awalnya aku kaget karena kan agak tegang, jadi waktu masang itu agak kaku. Jadi bidannya itu ngomong ke aku untuk relax aja, santai aja. Ini nggak selama yang kita pikirkan atau sesakit yang kita pikirkan gitu. Jadi awalnya kita dimasukin oleh alat yang seperti ini. Aku tunjukin di sini ya. Ini yang bentuknya kayak mulut bebek ini. Ini adalah kunci utama dari memasang IUD kata bidannya. Karena aku udah lama kenal sama bidannya, jadi kita agak santai gitu sambil ngobrol-ngobrol. Ternyata pada saat aku dipasangin IUD, ternyata memang rahimku itu bisa nih dipakaikan IUD. Karena menurut bidan yang aku kenal, ternyata ada beberapa wanita yang nggak bisa dipakaikan IUD karena jarak antara apanya gitu itu tidak sesuai dengan standarnya. Aku lupa jarak apanya. Ternyata ya setelah dijalankan nih pemasangan IUD itu nggak sesakit yang kita kira, nggak selama yang kita kira. Dan masangnya itu ternyata sebentar banget, nggak sampai 10 menit. Apalagi kalau dibawa ngobrol, dibawa relax, itu ternyata bentar banget. Jadi apa yang aku pikirkan saat aku di rumah ataupun saat beberapa hari sebelum aku memasang IUD itu ternyata nggak terjadi sama sekali. Mungkin ya yang aku rasakan saat itu agak sedikit malu gitu ya, karena kan mata bidannya itu ada di depan, maaf nih, ada di depan kemaluan kita. Jadi aku ngerasa agak malu ya. Bukan lagi tegang karena merasakan sakit, tapi juga ketambahan sama rasa malu itu juga. Jadi buat teman-teman nih yang mempertimbangkan untuk memasang IUD nih, aku sarankan jangan tegang, jangan berpikiran yang aneh-aneh, karena memasang IUD itu tidak sakit dan juga tidak lama, jadi bentar banget. Terus selanjutnya nih ada pertanyaan, kenapa kok aku cuma 3 tahun aja nih pakai IUD? Nah ini ada hubungannya dengan salah satu kekurangan IUD yang perlu teman-teman pertimbangkan. Kalau kita pakai IUD, kita itu akan mengeluarkan volume darah yang lumayan banyak ketika datang bulan, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi yang nggak biasa ya. Sebelum aku memakai IUD dan juga setelah aku memakai IUD itu bisa dirasakan perbedaannya. Jadi sebelum aku memakai IUD itu, aku tuh kalau head jangka waktunya itu paling lama mungkin 6 hari 7 hari, dan darah yang keluar banyak itu hanya di hari pertama, kedua, dan ketiga. Itu pun tidak terlalu banyak lah. Tapi setelah aku menjalankan KB IUD ini, yang aku rasakan tuh awal-awal agak kaget karena jumlah atau volume darah yang keluar itu, darah kotor yang keluar saat kita datang bulan itu jumlahnya banyak banget. Di hari pertama itu aja aku pernah ganti pembalut itu sampai 7 kali. Dan di hari kedua, ketiga, keempat, kelima itu jumlah darahnya juga masih banyak. Itu yang bikin aku kaget awal-awal ya. Dan aku bisa head itu sampai 9 hari ataupun 8 hari. Itu lama banget bagi aku yang sebelumnya headnya itu ringan-ringan aja gitu. Terus kalau untuk nyeri, memang aku merasakan nyeri saat datang bulan, dan itu merupakan hal yang biasa. Tapi ketika aku memakai IUD ini, rasa nyeri yang aku alami itu lumayan lebih intens ya sakitnya. Di awal-awal pemakaian itu di bulan pertama, kedua, ketiga itu memang agak kaget ya, agak shock gitu. Waduh, ini kok setiap head kok seperti ini gitu. Tapi lama-kelamaan aku udah terbiasa dengan hal itu, juga udah adaptasi, jadi sudah terbiasa selama 1 tahun itu udah nggak ada keluhan-keluhan lain, karena memang jadwal head aku itu teratur banget. Jadi aku tuh udah mengantisipasi itu ketika datang bulan. Terus pada akhirnya nih di tahun ketiga akhir saat aku memakai KB IUD ini, aku memutuskan untuk tidak memakai KB apapun lagi, karena aku sudah agak ini ya, agak bosan gitu dengan intensitas head yang lumayan banyak setiap bulannya. Jadi aku memutuskan untuk menormalkan kembali headku yang seperti dulu lagi, yang tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sakit. Tapi ini tergantung ya sama masing-masing pemakainya. Jadi mungkin ini terjadi sama aku, belum tentu terjadi sama pemakai yang lain, karena setiap wanita itu memiliki tingkat hormon yang berbeda-beda. Ada juga temanku yang memakai KB IUD malah nggak head, itu juga ada. Terus ada temanku yang memakai KB IUD tapi headnya itu tidak terlalu banyak mengeluarkan darah, itu juga ada. Jadi ini tergantung dari masing-masing wanitanya. Terus ada juga nih pertanyaan dari temanku, gimana rasanya copot KB IUD? Dan aku mau cerita dikit ya.
saat memasang KB IUD itu kan nggak sakit ya, nggak sesakit yang kita bayangkan atau yang aku bayangkan. Dan pemasangannya juga nggak sampai 10 menit udah selesai. Ternyata saat mencopot KB IUD itu lebih singkat lagi. Jadi nggak sampai 5 menit, hanya 3 menit mungkin. Nggak nyampe 5 menit udah nggak kerasa apa-apa. Aku awalnya tegang ya, karena udah 3 tahun nih pemakaian IUD. Dicarilah tuh IUD-nya, ternyata ada, ketemu, alhamdulillah lokasinya masih sama seperti yang dipasangkan di awal. Dan ternyata saat pencopotan itu tidak ada rasa apapun yang aku rasakan, dan hanya sebentar banget. Jadi waktu masangnya juga nggak sakit, waktu nyopotnya juga jauh lebih nggak sakit lagi. Biasa aja gitu waktu nyopot. Dan setelah aku lepas dari KB IUD ini, langsung bulan depannya itu headku kembali normal lagi, yaitu hanya 6 hari aja udah stop, 7 hari udah stop. Dan volume darah yang keluar saat head itu tidak sebanyak saat aku memakai KB IUD. Dan itu membuat aku kayak ada rasa bahagia dan nyaman gitu ya. Karena kan kalau volume darah yang keluar terlalu banyak itu kan bikin kita risih juga gitu. Bagi aku yang tidak terbiasa mengalami head yang banyak sebelum memakai KB IUD, itu pasti merasakan keadaan yang agak risih. Jadi setelah 3 tahun aku mengalami head yang deres banget, terus setelah lepas dari KB IUD itu rasanya lebih enteng aja, lebih ringan. Dan juga sakit perut yang aku rasakan itu tidak terlalu sakit, atau nyeri head itu tidak terlalu nyeri. Oke, mungkin itu aja cerita pengalamanku ketika memakai IUD selama 3 tahun. Dan disclaimer aja ya, ini tuh pengalaman aku pribadi, dan tiap-tiap wanita itu memiliki tingkat hormonal yang berbeda-beda. Jadi belum tentu pengalaman yang aku rasakan seperti ini ketika memakai IUD terjadi pada teman-teman yang lain. Dan juga semoga video ini bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang saat ini mungkin lagi memilih KB apa nih yang tepat untuk keadaan atau kondisi dari teman-teman sekalian gitu. Aku harap isi dari video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mungkin membutuhkan ya. Dan maaf juga apabila di dalam video ini ada ucapan atau kata-kata yang kurang pantas untuk didengar. Aku harap teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, baik, dan juga terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.